Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 22 yang berbunyi, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah peduli kasih bukan campuri urusan orang lain. Kata atau istilah kepo adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Kata ini cenderung bermakna negatif, bersinonim dengan kata resah, usil, dan suka ikut campur urusan orang lain. Sifat kepo sebenarnya bukan menunjukkan kepedulian, melainkan hanya ingin memuaskan rasa penasaran serta kecenderungan untuk mengurusi perkara orang lain. Di dalam kadar tertentu, pastinya semua orang memiliki sifat ini. Jika tidak dikendalikan, maka ini dapat mengganggu kenyamanan orang lain serta menghasilkan hidup yang tidak tertib bagi diri kita pribadi. Sikap kepo ini ditunjukkan oleh Simon Petrus, murid Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberitahunya bahwa ia akan mengalami penderitaan di masa tuanya serta kematiannya akan memuji dan memuliakan Allah. Ayat 18 dan 19 dari Injil Yohanes 21 ini. Apa yang memang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa baru saja memanggil Simon Petrus untuk kembali mengikutnya setelah kebangkitannya, setelah sebelumnya ia sampai 3 kali menyangkal diri Tuhan Yesus, sang gurunya itu. Akan tetapi perhatian Simon Petrus justru teralih ketika ia melihat Yohanes. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yohanes dan bagaimana ia kelak akan mati. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Itu bukan urusanmu, Simon Petrus." Jangan kepo. Tuhan Yesus menghendaki agar Simon Petrus memfokuskan dirinya untuk mengikuti akan firman Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan kehendak Dia saja. Orang lain mempunyai tampilan hidup dan panggilannya sendiri-sendiri yang tentunya harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memberikan perhatian kepada orang lain dalam arti peduli kasih bagi orang lain di luar dari diri kita adalah hal yang terpuji, yakni dengan menunjukkan cinta kasih serta kepedulian kita kepada mereka. Akan tetapi bukan hanya sekedar ingin tahu serta menjadi mengganggu bagi mereka yang di luar dari diri pribadi kita. Janganlah sampai sifat ini menjadi suatu kebiasaan buruk yang justru akan membuat kita melupakan akan tugas tanggung jawab kita pribadi untuk melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Janganlah sikap kepo terhadap urusan orang lain menghalangi kita di dalam mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama Kristus Yesus Tuhan kita itu.
ingatlah akan kewajiban kita sebagai umat milik Kristus seperti yang ditulis pada Markus 8 ayat 34 ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kami melaksanakan hidup di hari-hari yang masih Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan kepada kami, maka apabila kami mau menyatakan peduli kasih kepada orang di luar dari diri pribadi kami maupun juga keluarga kami, bukan dengan cara untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan peduli kasih itu dengan tanpa pamrih, tanpa mencampuri apa yang menjadi urusan orang lain di luar dari diri kami, di luar dari keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami juga untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan maupun pergumulan hidup kami masing-masing. Ketika kami juga sedang mengalami persoalan pergumulan hidup yang menyangkut diri pribadi maupun keluarga kami, tolong kami Bapa supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan campur tangan kuasa Roh Kudus untuk menolong, membantu kami, memampukan kami, sehingga kami memperoleh jalan keluar, solusi yang terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kami, tanpa harus juga mencampuri urusan orang lain, karena semua mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam diri kami, supaya benar-benar mengandalkan Tuhan. Bapa yang maha baik, kami percaya Tuhan mau dengar, Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau kabulkan harapan dan doa kami kepadamu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur.